Oke, Meet. Roni baru masuk. Oke. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita patut untuk bersyukur karena pada hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali bertemu ya di ruang kuliah virtual, ruang kuliah online karena situasi apa wabah yang sampai hari ini belum mereda sehingga kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah ya supaya tidak untuk memotong eh, apa penyebaran wabah dan mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan kita bisa kembali ke kampus kuliah secara normal. Eh, Mohon bersabar ya. Saya mengusahakan untuk alternatif kuliah online-nya bisa lebih ringan di Anda, tapi sampai hari ini belum berhasil. Jadi kita masih kembali menggunakan Meet, menggunakan video conference ya. Sabar. Mudah-mudahan saya bisa segera mengatasi masalahnya kalau streaming di media YouTube dan lebih kuat doa kita mudah-mudahan wabah ini segera berlalu ya. Oke, kuliah kita hari ini adalah konsep desain grafis. Sebenarnya di sini saya cuma mau ngasih lihat contoh. Secara umum konsep desain itu saya sudah cerita kemarin minggu lalu, ya sudah cerita di kuliah minggu lalu. Tapi hari ini saya mau kasih tunjuk beberapa contoh yang kira-kira implementasi elemen-elemen desain itu di dalam visualisasi seperti apa. Jadi dalam kuliah ini lebih banyak contoh-contoh. Tapi saya mau ngetes kamu dulu. Ya, saya mau ngetes kamu dulu. Kalau minggu lalu kita sudah cerita elemen-elemen desain. Nah, saya ada 5 contoh yang saya minta kalian identifikasi. Ini elemen apa yang dominan di dalam desainnya. Ya, kalau Anda pakai laptop, tinggal buka tab baru. Kalau Anda pakai smartphone, berarti buka pindah layar dulu untuk ngakses ini. Sorry, itu teksnya salah ya. Contohnya 501019, di kamu 5018 ya. Ya, di kamu 5018. William Chandra hadir, oke. Bisa dilihat Discord. Henry bilang Discord. Oke, nanti kita coba Discord ya. Thank you Henry. Bisa dilihat ini? Bisa dilihat ini, Anda akses alamat joinmyquiz.com. Saya ketik dulu. Daripada ngetik, silakan langsung di tap aja ini yang di komentar. Kemudian kuncinya ini 962689. Yuk, saya tunggu. Tes 1 2 1 2. Oke, sudah ada yang masuk.
Marco, Jervin, Meliana, Beatrice. Pakai pakai stambuk dong, pakai stambuk. Evelyn, William, Roni. Oke, sudah 7. Masuk. Rahmat, masuk. Join myquiz.com 962689. Haryogi. Oh, Haryogi udah pengalaman nih kemarin nih. Ya, Henry udah masuk. Tapi kasusnya beda ya Yogi ya. Natasha masuk. Faustin. Yo, nggak pakai stambuknya. Oke, nggak apa-apa. Usahakan pakai stambuk ya. 12 orang. 18 lagi saya tunggu. Beatrice masuk ulang. Oke. Beatrice yang di bawah saya hapus ya. Oke. Filbert Vira. Oke. 15 orang. Alfi Calvina baru masuk. Lagi. Harus ada 17 nih sekarang nih. (18). Ada yang bermasalah masuknya? (15 orang). Siapa yang belum? Sorry, di contoh ini 5, 10, 19. Saya belum ganti yang kemarin. Anda 5, 10, 18. Sudah? Masuk semua nih 15. Siapa yang belum ada nih? Filbert Pira. Sudah. Calvina. Natasha, Faustin, Beatrice. Rahmat, Haryogi, Henry, William, Roni, Evelyn, Marco, Jervin, Meliana. Heidi, belum masuk Heidi. Heidi, Nurul. Ya, Heidi dan Nurul belum masuk nih. Heidi, Nurul, Filbert, ya Filbert ya. Heidi, Nurul, Filbert belum masuk. Halo, monitor. Ya, kenapa di depan tadi saya tidak minta Anda ngabsen muka satu-satu? Ya, satu tujuannya untuk Anda hemat kuota, tidak perlu buka kamera, tidak perlu share video Anda. Kedua, saya sudah siapin kuis ini sebagai cek kehadiran. Oh? Sudah? Saya mulai nih. Filbert udah masuk, oke. Oh, Fitri, Heidi. Bisa dilihat ya Heidi ya. Carlos juga belum ya. Silakan. Yang belum masuk, saya kasih kesempatan. 10.23 sekarang, 10.25 saya start ya. Jadi 2 menit. No, Carlos udah masuk. Oke, Carlos. 16, lagi 2. Heidi sama Nurul ya, kalau nggak salah. Dua lagi. 1 menit lagi.
Fitri, oke, Fitri udah masuk. Hedi, halo Hedi. Ya, ada 5 contoh yang saya minta Anda mengklasifikasi, ya. Elemen desain yang dominan dalam contoh-contoh itu apa saja? Apa? Satu yang paling dominan ya. Jadi pilihannya multiple choice, tapi Anda pilih satu yang menurut Anda paling dominan. Philips masuk ulang atau baru masuk nih? Heidi udah masuk, oke. 19. Boleh saya mulai? Boleh saya mulai? Kayaknya udah masuk semua ya. Ya, pakai timer. Ya, pertanyaannya Evelyn, pakai timer. Satu pertanyaan waktunya 1 menit. Jadi ada 5 pertanyaan, Anda butuh waktu 5 menit. Ya? Oke? Siap, kita mulai. Go! Marco William Evelyn salah. Wah, langsung salah duluan. 1 benar, Fitri langsung naik. 2 benar. Kalvina benar. Rahmat benar. Wah, lebih banyak salahnya. Kalvina memimpin, 2 benar, paling atas. Beatrice menyusul. Rahmat menyusul, belum ada salah. Sayang sekali, Beatrice salah 1, Roni salah 1. Wah. Kalvina memimpin, 4. Oke. Selesaikan ya, selesaikan ya. Faustin, enggak lanjut, Faustin. Filbert. Vira, selesaikan Vira. Carlos, selesaikan Carlos. 1 pertanyaan lagi Carlos. Oke, Carlos selesai. Marco, Vira, Faustin, semangat Faustin.
Oke. Kalau saya selesaikan nanti sayang, siapa tahu jawabanmu yang terakhir itu benar. Kalau saya selesaikan berarti udah. Meliana, Filbert, Faustin, selesaikan. Oke, Meliana selesai. Faustin lanjut. Filbert selesai. Satu lagi Faustin. Nah, kan bener kan? Oke, udah. Faustin menyerah. Ya. Lihat akurasi 56%. Saya kecilin suaranya dulu. Akurasi 56%. Oke. Saya akhiri ya. Kita lihat. Juara 3 Carlos, juara 2 Roni, dan juara 1 Calvina. Mantap. Oke. Ya, ternyata pertanyaan pertama 74% menjawab benar. Oke. Don't worry. Ya. Oke. Kuliah ini saya cuma mau ngasih lihat contoh-contoh. Tadi hasil kuisnya 56% benar. Artinya akurasinya 56%. Oke, mungkin Anda butuh contoh lagi ya dari teori yang saya kasih minggu lalu memang nggak kelihatan contoh. Jadi di sini saya ngasih contoh-contohnya saja. Kita lihat dulu. Ini materi kita adalah konsep desain grafis. Kita ingat lagi nih minggu lalu kan, ya ada elemen lain, shape, negative space, volume, value, color, texture. Ya, ada yang boleh coba tulis di chat, volume itu menyangkut apa sih sebagai elemen desain? Ya, kalau bicara volume itu kita membahas apa sebenarnya? Istilah volume di sini itu kita membahas apa? Ruang. Oke, Beatrice, Vira, Henry. Ruang, ya. Kesan ruang, kesan kedalaman itu adalah volume. Apa kebesaran? Apa Henry kebesaran? Henry nulis kebesaran. Apa maksudnya kebesaran? Oke, kita lihat. Oh, dalam ruang. Oke. Ya, saya ulang. Ini materi kita minggu lalu. Lain, bahwa setiap desain itu dimulai dengan sebuah garis. Ya kan? Kita mau bikin apa saja, pasti elemen utamanya pasti ada garis. Nah, dalam visualisasi, banyak banyak diagram, banyak chart, banyak model visualisasi yang mengandalkan penggunaan garis. Bahkan garis itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga visualisasinya benar-benar cantik. Ya, nanti kita lihat contohnya beberapa. Lalu garis akan membentuk shape, bentuk, entah itu bentuk-bentuk primitif. Bentuk-bentuk primitif adalah bentuk-bentuk dasar segi 4, segitiga, lingkaran. Ya kan? Trapesium itu sudah turunan dari segi 4. Ya kan? Kemudian bentuk-bentuk gabungan antara trapesium
antara segi 4, segi 3, segi banyak, segi 8, segi 6 itu sudah turunan ya. Tapi bentuk-bentuk primitif segi 4, segi 3 lingkaran. Kalau kita mau buat bentuk lain, kita bisa menggabungkan dari bentuk-bentuk primitif tadi. Nah, dibutuhkan kreativitas untuk bisa memanfaatkan bentuk tadi supaya bisa menjadi sebuah elemen desain yang prinsipnya elemen desain kemarin ya, secara sintaks benar, secara semantik secara sintaks dia konsisten, secara semantik dia benar dipahami ya. Kemudian ada 4 prinsip kemarin. Harusnya saya ungkap lagi di sini, tapi nggak apa-apa. Nanti Anda buka lagi lah video yang minggu lalu. Oke, kemudian negative space. Saya sudah kasih lihat contoh ini, logo dari Carrefour misalnya. Ya, ada desain negative space yang melibatkan Ada desain yang melibatkan negative space, ada logo, ada huruf C di tengah-tengah. Ya, kemudian volume. Volume nggak bisa saya gambarkan di sini karena volume itu menunjukkan ruang, ya, kesan ruang, kedalaman. Dan value. Value bicara tentang gelap terang, intensitas. Ya, kita bisa bikin desain dalam warna yang tunggal, satu warna atau monokrom. Tapi kita bermain di tingkat gelap dan terangnya desain. Tunggu, saya cek ada dingdong, ada bunyi sepertinya chat. Di HP slide-nya terzoom. Di HP slide-nya terzoom. Ada yang bermasalah sama? Kayaknya terzoom bagaimana itu? Coba saya ganti tampilannya ya. Kalau saya lihat di sini tampilan saya normal, tapi nggak apa-apa, saya coba ganti dengan ini. Kalau ini gimana? Masih. Calvina oke, masih. Masih. Betul, William bilang kasih landscape. Ya, coba dikasih landscape, miringkan HP-nya. Terzoom bagaimana ya? Saya nggak, harusnya saya. Tunggu, ada. Oke. Philips nggak bisa masuk, tapi dia lihat streamingnya di Discord. Discord ya. Oke, nanti kita coba Discord. Syukurlah. Iya bener. Kalau dikasih landscape, chatnya susah. Ya udah, nanti karena chat itu terbaca di sini kan. Nanti kalau memang butuh chat, saya pasti switch ke layar ini. Ya. Jadi nanti chatnya akan terbaca di sini, mudah-mudahan terbaca. Nanti kalau misalnya kita butuh diskusi lewat chat, nah baru dibuat portrait kembali. Bisa ya? Ya, dibuat potret kembali, posisinya potret lagi. Tapi kalau butuh hanya lihat presentasi, hanya lihat tampilan, kasih model landscape aja. Don't worry, ini direkam kok, ya, direkam dan nanti video yang kualitasnya lebih baik akan saya share kembali. Ya, Anda ikuti aja dulu, dengarkan. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, ini kalau kita chat memang kebaca di sini. Ya, akan kebaca di sini. Nanti saya minta chat, baru kita chat. Baru Anda bisa putar lagi smartphone-nya. Kita lanjut dulu ya.
Oke, sampai di mana tadi? Value. Value cerita tentang gelap dan terang, bermain dengan efek gelap dan terang. Itu biasanya kita dominan dengan satu warna, ya. Ada juga yang menggunakan banyak warna, tapi kemudian karena misalnya variabelnya lebih dari dua, misalnya. Kalau variabelnya dua, maka satu variabel kita bisa wakili dengan label, satu variabel kita bisa wakili dengan warna. Ya, misalnya laki-laki jumlahnya digambarkan dengan warna apa? Laki-laki warna merah, perempuan warna hijau. Ya, kemudian ukurannya besar dan kecil, tapi dua warna. Nah, mungkin ada variabel ketiga. Maka biasanya warna merahnya dibikin gelap dan terang, bermain dengan gelap dan terang. Tapi dia pakai bukan monokrom, dia pakai lebih dari satu warna. Kalau monokrom itu berarti satu warna. Minggu depan kita bahas tentang teori warnanya ya. Oke, yang mana yang dibilang monokrom? Ya, apakah monokrom itu selalu hitam putih? Apakah lebih ini lagi? Hitam itu warna apa bukan? Ya, tapi itu nanti kita bahas minggu depan. Oke. Value. Bentar, saya switch dulu ke layar yang ini ya supaya lebih besar. Value apa? Gelap dan terang. Kemudian color sendiri, ya, warna. Warna itu biasanya kalau di desain grafis itu identitas. Tapi kalau di kita lebih ke bagaimana supaya data itu bisa lebih jelas divisualkan. Dan kemudian texture. Texture itu efek efek permukaan. Kita lihat beberapa contoh. Latihan yang tadi yang 5 pertanyaan itu elemen-elemen ini aja sebenarnya. Nanti kita ulang lagi setelah kuliah ini selesai, saya ulang lagi pertanyaan itu. Mudah-mudahan kalian akurasinya bisa lebih baik. Tadi 56% ya, ingat 56%. Sekarang setelah saya kasih contoh, apakah nanti akurasimu jumlah jawaban benarmu bisa nambah atau tidak? Oke? Nah, sekarang kita lihat mulai dari line. Wah, ini sederhana nih, ya. Desain sederhana ini pakai apa lagi namanya? Pakai Excel juga jadi kan? Bikin data, ya, kasih masuk datanya, kemudian Alt F1, pek, jadi grafis, jadinya kayak gini tuh. Ya, kalaupun dia jadi grafis bar duluan, nah tinggal kita ganti ke grafis line, ke chart tipe line, maka jadinya seperti ini. Ya, ini contoh paling sederhana memanfaatkan garis sebagai elemen desain garis sebagai sarana untuk visualisasi. Tapi lihat yang berikutnya. Oke, ini masih garis, ya, garis, tapi dia sudah menggunakan warna untuk membedakan. Ya, tapi elemen dominan dalam desain ini adalah garis. Oke, lalu warna digunakan untuk menunjukkan nilai garis yang berbeda atau kategori data yang berbeda. Ini data cuaca nih, NOAA itu satelit cuaca. Oke, lihat lagi. Next, masih garis. Ya. Ini sudah lebih dari satu data ini ditampilkan dalam diagram line chart seperti ini. Ya. Ini bicara data yang berbeda. Ya, dari 1996 sampai 2020, berarti ini prediksi. Ya. Ini prediksi. Ini dibikin 2007 tapi dia prediksi sampai angka 2020. Jadi 2008 mulai dari 2008 ini sudah prediksi. Kemudian yang garisnya lebih kompleks ini itu adalah data real. Ya kan? Ini adalah data real sampai 2007 karena data ini dibuat tahun 2007. Visualisasi ini dibuat tahun 2007.
Dan dia memprediksi, chart ini memprediksi sampai 2020. Ya, saya tertarik untuk melihat bagaimana faktanya di 2020. Ini antara Agustus sampai Oktober. Ini kalau di sini sudah berbentuk data real, ya. Ketinggian ini di setiap bulan, setiap tahun, bulan dalam setiap tahun. Paling rendah di mana? Ya, solar cycle. Solar cycle itu adalah siklus matahari. Ya, bintik matahari, berapa banyak bintik matahari itu ledakan-ledakan, sebenarnya sih ledakan besar di mataharinya itu ledakan besar, ya. Tapi kita melihatnya dari bumi itu kecil-kecil seperti bintik-bintik kecil. Tapi barangkali ledakan itu ukurannya sebesar bumi, tapi kita melihatnya hanya bintik-bintik kecil. Jadi disebut sebagai sunspot. Nah, ledakan matahari yang membentuk sunspot bintik-bintik itu ada efek efek gelombangnya ke bumi sebenarnya, ya. Entah itu nanti efeknya ke gangguan radio atau apa, tetap ada, makanya mereka memantau. Nah, ini adalah jumlah sunspot, ya, setiap tahunnya. Jadi ini 2000, dari 2000, 2001, 2002, dan di mana bulan angkanya paling rendah dan angka paling tinggi. Ini prediksi. Pada bulan diprediksi 2012, waktu itu ya, 2012 bagi kita udah lewat, tapi waktu grafik ini dibuat, prediksinya di Agustus adalah angka paling rendah dan di Oktober adalah angka paling tinggi. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana mereka menggunakan elemen lain, ya, garis yang berbeda untuk menyajikan visualisasi, ya. Satu kali fakta, satu kali prediksi digabungin dalam satu visualisasi. Next. Nah, lihat ya. Ini elemennya garis, kemudian dikuatkan dengan warna. Ini adalah novel, ya. Ini adalah novel yang pemenang award, ya. Di sini lihat prize winning novel, ya. Prize winning novel. Jadi adalah judul-judul novel yang memenangkan memenangkan award, memenangkan hadiah, ya. Lalu ini di sini adalah genre atau tema dari novel. Lihat, ternyata novel yang memenangkan award itu kebanyakan bertema apa? Kelihatan nggak ini? Di kamu kelihatan? Mungkin blur, di saya aja kecil. Ini yang hitam adalah tidak kelihatan. Oke. Yang hitam ini adalah tema atau genre kematian. Ya. Jadi novel yang memenangkan award itu ternyata kebanyakan dominan, ya, enggak dominan juga sih sebenarnya, karena dari sekian banyak memang dia porsinya lebih besar. Ternyata itu dari genre bertema kematian. Ya, itu. Ini semua adalah tema. Nanti kalau saya share presentasi ini nanti ada sumbernya saya ikutkan dan kalian bisa lihat sendiri lebih detail. Oke? Nah, lihat bagaimana elemen garis itu menampilkan visualisasi yang cantik. Ya, mainnya dengan garis nih. Ya, garis. Tapi ya bisa warna, bisa, kalau saya membayangkan kalaupun dia pakai velu, pakai gelap terang, itu tetap masih kelihatan. Ya, atau garis satu warna pun sebenarnya masih kelihatan. Ya, dan dia tetap cantik karena dia memainkan elemen garisnya dengan sangat baik. Oke? Ya. Ada yang mau tanya silahkan tulis di chat, nanti kita kita bahas, ya. Next,
Ini juga masih garis, ya. Tapi garisnya dimainkan pada ketebalan. Di mana ketebalan garis itu menunjukkan jumlah, ya, menunjukkan jumlah. Ini adalah cover itu berarti dinyanyikan kembali, ya, cover itu dinyanyikan kembali. Jadi dari tahun 1999 sampai 2010 ini adalah lagu, ya, lagu ada The Beatles. Lagu tahun ini lagu 70-an nih, ya, lagu tahun 70-an, lagu zaman saya. The Beatles, Bob Dylan, Queen, Stevie Wonder, Rolling Stones, dan Michael Jackson. Ya, Michael Jackson. Yang orange ini Michael Jackson. Kalau bilang Michael Jackson mungkin Calvina sama Heidi senyum-senyum nih. Yogi juga. Ya, sabar. Ada cover Michael Jackson sedang disiapin. Nah, dari 99 sampai 2010, 1999 sampai 2010 itu lagu yang paling banyak di cover. Ya, lagu yang paling banyak di cover itu tahun 2005 The Beatles. Lihat, ketebalan garis menunjukkan jumlah. Ya, ketebalan garisnya menunjukkan jumlah. Tahun 2002 masih The Beatles. Tahun 2009 The Beatles. Tahun 2007 The Beatles. Ya, rupanya The Beatles itu banyak yang suka, jadi banyak yang nyanyiin ulang. Ya, gitu. Michael Jackson, ya, tahun 2009 ada, ya, sebelumnya nggak banyak. Yang juga banyak itu adalah, The Rolling Stone, ya, ini The Rolling Stone, orange, ya. Michael Jackson yang merah tua, ini merah bata 2007, kemudian di 99 nih, ya, Michael Jackson. Tapi yang paling dominan kita lihat yang garis warna hijau itu adalah The Beatles. Oke, Anda lihat bagaimana grafik ini memainkan garis, tapi garisnya bukan seperti line chart biasa. Ya, garisnya sebenarnya ngalir dari 1999 sampai 2010, tapi kemudian berubah di ketebalan garis. Ya, yang kita lihat dominan adalah garis. Oke, next, shape. Ini bentuk. Lihat, ini bentuk dasar, ya, bentuk dasar lingkaran. Wah, biasa tuh, kalau bentuk sih nggak susah. Ya, ini bentuk dasar lingkaran, kemudian dengan potong-potong kita dapatkan pie chart, ya. Tapi ini pie chart menunjukkan tahun yang berbeda, 1960, 1980 dan 2008. Sayangnya datanya lama, ya. Oke. Ini evolusi dari orang membaca. Ya, tahun 60 26% cetakan. Ya. 26% cetakan. Kemudian TV, sayangnya untuk TV nggak ada angkanya nih, ya. Tapi lihat dominan TV nih. Di tahun 1960 masih kurang dari 50% orang nonton TV, 26% membaca cetak. Ya. Tapi di tahun 1980-an, ya, tahun 1980-an TV meningkat lebih dari 60%. Kalau kita lihat lingkaran ini lebih dari 60%. Sementara cetakan menurun 12. Ya, 12 print. Oke. Lalu tahun 2008, saya jadi penasaran nih tahun sekarang bagaimana. Tahun 2008 TV menurun. Ya, semua yang TV menurun. 2008 TV menurun, kurang dari 50%. Dan cetakan turun. Ya, print turun. Apa yang naik? Yang naik adalah komputer, 27% komputer. Ini perubahan kebiasaan orang membaca dari berbagai sumber. Oke, lihat tahun 2008 movie tinggal dikit. Ya. Kemudian ada komputer game muncul di sini.
sedikit. Saya nggak tahu, nanti saya coba cari ada sumbernya di sini. Apakah grafik ini berubah di tahun 2019 atau 2020? Ya, belum sempat saya update. Oke, intinya yang Anda lihat di sini adalah bagaimana mereka menggunakan elemen bentuk untuk menyajikan visualisasi data ini. Oke, shape lagi, ya. Ini adalah perbandingan 2011 dan 2016 di US dan UK, di Inggris dan di Amerika. Figur yang biasanya dijadikan patung, ya, figur laki-laki dan perempuan. Ya memang faktanya entah kenapa ya, selalu yang dibuatkan patungnya itu adalah figur laki-laki. Ya, di US 92% figur laki-laki, dan di UK juga 86% figur laki-laki. Perempuan hanya 7, sekian persen. Ya, di Inggris 13, sekian persen. Ya, saya nggak tahu kepentingannya membuat visualisasi ini, tapi saya angkat contoh ini karena bagaimana dia menggunakan elemen bentuk yang sangat kuat untuk menyajikan visualisasi. Karena ini bicara tentang statu, ya, apalagi patung, ya, patung historical, ya. Ada yang bisa tunjuk di Indonesia atau misalnya di Makassar, ada nggak patung tokoh perempuan? Tokoh perempuan di Indonesia itu, di Makassar itu adalah Emmy Sailan. Ya, Emmy Sailan, siapa lagi? Ya, itu juga nggak dibuatin patungnya. Ya, memang di Indonesia jarang sih dibikin patung. Paling banyak itu patung yang tokoh yang dibuatkan patungnya adalah Sultan Hasanuddin. Ya, banyak tempat kita temukan itu patung Sultan Hasanuddin. Oke, tapi yang Anda perhatikan dalam konteks ini adalah lihat bagaimana elemen bentuk menjadi salah satu sarana untuk memberi visualisasi data. Oke, iya. Sorry, saya lupa. Saya lupa siapin datanya. Ya, saya sudah suruh siapkan gunting dan kertas kemarin ya di chat, tapi saya lupa data apa yang mau kita olah. Ya, sorry. Terlupa karena kemarin saya dari siang sampai sibuk nyiapin streaming, ngetes streaming, sampai tadi pagi juga masih coba streaming. Saya lupa untuk nyiapin data ini, ya. Saya sebenarnya pengen Anda main-main gunting dan kertas lagi, tapi data apa yang mau kita visualkan itu rupanya saya baru ingat pas ini muncul. Astaga, tidak ada persiapan saya untuk data apa yang mau kita sajikan. Ya udah, saya pending dulu ini ya. Simpan dulu kertas dan guntingnya. Hari ini belum jadi kita main menggunting dan mewarnai. Ya, saya tiba-tiba ingat, astaga, saya belum siapin data atau belum siapin bagaimana ngumpulin data dari kamu supaya kita bisa mainkan dengan gunting dan kertas. Ya, oke, simpan dulu gunting dan kertasnya. Kita lanjut saja dulu ya, nanti minggu depan. Maaf, sorry. Next, negative space. Ya, negative space itu adalah elemen yang tadinya kita lebih fokus pada elemen utama, tapi kemudian ternyata muncul elemen lain, ya, seperti contoh logo Carrefour tadi. Ada elemen lain yang nyelip sebenarnya, misalnya huruf C. Ya. Nah, ini contoh bagaimana menggunakan negative space. Ya, kalau ini sebenarnya nggak negative space karena ini memang by design. Ya, ini memang by design. Ya, ini memang by design. Nah, mana yang sebenarnya elemen negative space-nya? Ada yang bisa lihat?
Yang mana sebenarnya elemen negatif space-nya? Kelihatan kan gambar ini ya? Oke, bunyi dingdong di chatnya. Saya pindah ke chat. Oke, Henry. Peace. Haryogi, peace. Ya, ini ada logo apa? Ada logo yang orang bilang ini simbol peace. Ya, simbol perdamaian. Ini kalau kita lihat ini pie chart biasa. Ya. Tapi kemudian disusun sedemikian rupa sehingga di tengahnya di antara setiap elemen itu muncul elemen baru. Ini negative space. Ya, muncul elemen baru. Ya, ini negative space. Nah, saya nggak tahu jadinya apakah data ini kemudian jadi rusak karena apakah sudut jurai ini ya panjang busur ini mencerminkan jumlahnya atau tidak. Nanti kita cek dulu ya. 9150 USA 8008. Lihat 9 dengan 8 2 dan 2. 2, ya benar sih. Ya, 9,1 sama 8,8 itu dekat. Jadi ini 9,1 ini lebih panjang, sudut ini lebih besar daripada yang biru. Ya, yang merah lebih besar daripada yang biru. Kemudian yang Ukraina sama Pakistan itu 2 sama 2. 2,8 sama 2,9. Ternyata pie chart-nya itu tidak cacat, tidak rusak. Ya. Nah, triknya di mana? Ya, triknya di mana? Triknya adalah dia nyari data, ya, ngumpul mungkin data negara, ya, dengan army terkuat. Itu banyak, kan? Sekian banyak negara, ya. Nah, army terkuat, tentara yang paling kekuatan militer terkuat itu memang US, ya, sama China. Lalu kemudian diambillah negara yang army-nya kecil, 2000 gitu kan, 2800 2900. Jadi triknya adalah pemilihan data sampel yang diwujudkan dalam pie chart ini yang mana, ya. Mungkin kalau misalnya diambil army terkuat, katakanlah China, US, Indonesia. Misalnya ya. Indonesia juga army-nya juga lumayan lah. Ya, angkanya di atas puluhan ribu kok. Nah, maka elemen apalagi namanya elemen negative space untuk menggambarkan simbol peace ini mungkin tidak akan terbentuk, ya. Tapi trik dari pembuatan chart ini adalah memilih negara yang bisa mewakili jumlah sehingga simbol peace dalam negative space ini bisa terwujud, bisa terbentuk tanpa merusak data. Ingat, fokusnya pada data ya. Jangan sampai kita hanya mengejar tampilan bentuk, tapi kemudian datanya jadi tidak sesuai. Ini kelihatan sesuai secara visual memang tidak beda jauh antara 9100 dengan 8800. Ya, ada beda 200. Oke. Ini negative space. Ya. Chart sebenarnya lain, garis. Oh, kalau saya sih melihat, maaf, ini mungkin agak keliru saya ngambilnya. Ini sebenarnya lebih ke tekstur. Ya, kita menambahkan elemen di dalam ruang ini. Ya. Jadi grafiknya sebenarnya adalah grafik line. Ya. The power of 1913. $1 bill. Jadi dolar Amerika, $1 itu bagaimana nilainya? Dia dari 1913 sampai 2018. Oke. Nah, lihat bagaimana mereka menampilkan gambar uang di sini, bill, ya, dolar Amerika sebagai potongan dari grafik ini. Oke. Volume, ini tadi yang tentang space, muka belakang. Ya.
Ini sebenarnya kalau kita lihat sih shape ya, shape biasa, pie chart dengan bentuk dasar lingkaran, pie chart pasti bentuk dasarnya lingkaran, ya. Tapi yang menguatkan apa? Ada efek 3 dimensi dengan penerapan bayangan. Ini gambarnya 2 dimensi sebenarnya, ya. Tapi dikasih efek bayangan sehingga ada kesan yang mana yang di depan, mana yang di belakang. Ini. Nah, sehingga kita melihat kesan ruang di sana. Kesan ruang itu yang kita istilahkan dengan volume. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Next. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan ya. Silakan tulis di chatnya. Oke, lanjut. Nah, ini volume paling gampang dikenali. Kenapa? Ini memang bentuknya 3 dimensi. Ya, grafiknya 3 dimensi. Distribusi populasi di metropolitan US. Di mana paling tinggi? New York. Kemudian Los Angeles. Kemudian Chicago. Oke. Ini semuanya sebenarnya kota-kota industri. Ya, New York, Chicago, sama LA. Ini skalanya, ya, skalanya. Ini di atas 1,5 juta, ini di 500.000. Ini 1 juta. Jadi ketinggian ini 1 juta, ketinggian ini itu adalah 1,5 juta populasi. Oke. Yang biru kelihatannya enhance penguatan untuk 3 kota ini. Jadi sebenarnya semua grafiknya sama, ya, semuanya harusnya merah. Ya, semua harusnya merah, tapi untuk menunjukkan yang mana New York itu dikasih warna biru, Chicago biru, Los Angeles biru. Ya. Gitu. Di sini warna sebenarnya tidak terlalu berperan, tapi yang paling berperan itu adalah kesan ruang. Ya, dia meletakkan grafik bar sebenarnya di atas sebuah peta. Oke, bar chart sebenarnya ini tapi disajikan dalam peta sehingga dia harus berkesan 3 dimensi. Dan inilah contoh dari elemen volume dalam desainnya. Oke, value. Apa tadi value? Gelap dan terang. Lihat, ini satu warna, biru. Ya, satu warna, warnanya biru. Tapi kemudian persennya itu dibedakan juga dalam bentuk selain jurainya, selain busur lingkarannya, juga dibedakan dalam tingkat gelap dan terang dari warna biru. Tingkat intensity dari warna biru. Catat, intensity. Ya, warna. Nanti minggu depan kita bahas, siapa tahu saya masukin jadi kuis lagi. Ya, warna, intensity. Kalau kita cerita value itu berarti intensity. Apa itu intensity? Kecerahan, kegelapan. Ya, kegelapan dan keterangan. Gelap dan terang. Oke? Ya, jadi Chrome ini adalah browser pada tahun 2014. Google Chrome merajai 61. Google Chrome merajai tahun 2014 61%, kemudian Internet Explorer ini udah basi ya, nanti saya ganti. Internet Explorer udah nggak ada lagi sekarang, yang ada sekarang Edge. Ya, Firefox mungkin juga sekarang 2019 Firefox sudah melewati Edge. Ya, ini Edge nih sudah ada ternyata 2014. Safari dan lainnya. Ya, ini. Nah, oke, datanya mungkin basi, tapi yang kita lihat bagaimana memainkan value, bagaimana memainkan tingkat gelap dan terang dari sebuah penyajian satu warna. Ya, oke, satu warna, intensity, apa lagi? Warna,
tiga terminologi ini kita akan bahas minggu depan. Satu warna, monokrom, warna itu sendiri, dan intensity. Ya, perbedaan intensity yang dalam elemen desain kita sebut sebagai value. Value, masih value. Lihat, ya, ini variabelnya banyak banget. Ya, sumbu X, sumbu Y itu adalah apa yang Anda tulis dan apa yang Anda lihat dari tulisan teman Anda. Ya, ini kayaknya terkait dengan update status ya, status di sosial media. Ya betul, status updates. Ya, berapa kata dalam kategori ya di status update. Kemudian ini gimana ya bacanya ini? Ketika teman Anda menulis tentang pekerjaan, ya, Anda membacanya tentang pekerjaan atau tentang yang lain, gitu ya kira-kira ya. Ya, oke. Ketika teman Anda menulis tentang kemarahan, Anda melihatnya sebagai apa? Nah, kemudian korelasi ditunjukkan dalam skala warna. Warnanya ada yang sebenarnya merah ke biru, ya. Merah ke biru, lihat dua warna, kombinasi dua warna, merah ke biru, tapi gradasinya, perubahannya lebih kepada value. Lebih kepada intensity dari warna biru dan warna merah. Ya, itu. Jadi inilah yang paling intens kita baca dan paling intens ditulis. Metafisik dan religious word. Kenapa? Ini paling gelap, ya, 0,08. Korelasi itu kalau nggak salah teorinya regresi ya. Buka lagi statistik, ya. Ini untuk data, untuk kalkulasinya sehingga dapat skala ini itu menggunakan hitungan regresi kalau nggak salah. Ada nggak hubungannya antara dua variabel yang diberikan? Oke? Oh ya, ini yang ditulis ini sama ya? Oh ya, ini yang dibaca. Ini yang ditulis. Jadi ada yang ditulis tapi nggak dibaca gitu ya. Ini yang ditulis, ini yang dibaca. Nah, ternyata religious word ini itu paling banyak yang nulis dan paling banyak yang baca. Gitulah kira-kira. Ya. Maka ini sangat berhubungan sehingga korelasinya dikatakan 0,08. Ini intensitinya diambil yang paling tinggi justru yang paling gelap, ya, biru paling gelap. Oke. Ini skalanya dari warna ke putih. Ini skalanya dari warna ke putih. Itu istilahnya tinting, ya, penambahan warna putih. Oke. Next, kita lihat lagi. Lihat, memang yang kita lihat dominan adalah bentuk lingkaran, tapi yang bermain paling banyak itu sebenarnya adalah warna. Ya, warna menjadi pembeda di samping dari ukuran lingkaran. Ya, kemana ini warga US ya? Bukan US, karena ini mata uangnya pound sterling berarti Inggris. Ya, mata uangnya pound sterling berarti ini warga Inggris. Kemana duit warga Inggris itu mengalir? Ya, total yang dikeluarkan adalah 620 billion pound sterling. Itu social protection sekian, health sekian, kesehatan, pendidikan sekian, layanan publik sekian, pertahanan sekian, ya, perlindungan lingkungan sekian. Ternyata paling sedikit dari yang dibelanjakan oleh warga Inggris adalah environment protection. Ya, paling banyak pada perlindungan sosial.
Oke, mainnya dengan warna. Kalau ini nggak pakai warna, ya mungkin kita akan bingung lihatnya. Berikut, ini warna, ya, menggunakan warna-warni untuk membedakan kategori data. Pengeluaran setahun bahwa 105 ribu US untuk rumah, ya, air, listrik, kalau di Amerika gas, ya, air, listrik, gas. Kemudian transport ini yang kuning, asuransi, ya, sekolah anak, biaya anak-anak, kemudian grocery 15, dan selain itu, ya, totalnya tahunan itu adalah 200 ribu US dollar, ya. Nah, nggak ada data ini tahun berapa, tapi yang kita pelajari bagaimana mereka menggunakan warna untuk memperkuat setiap unsur dalam visualisasi ini. Oke, kita udah lihat contoh-contoh, ya. Nah, kalau Anda ingat lagi soal kuis yang tadi, kira-kira sudah bisa diluruskan. Yang ini elemen yang mana? Bisa? Ada pertanyaan dulu sebelum kita kuis lagi? Kenapa Henry color dan shape? Kadang-kadang bimbang, udah tembak aja. Ya, paling gampang kita lihat gini. Ini mungkin bentuk dasar semua sama kan? Ya, mungkin bentuk dasar semuanya sama. Tapi untuk memahami nilainya itu yang berperan yang mana? Ya, yang berperan yang mana? Warnanya atau atau bentuknya? Ya, contoh yang ini tadi, betul. Pertanyaannya Henry mungkin begini. Ini kira-kira antara shape atau warna, ya kan? Ini dominannya bentuk atau warna? Coba kita bayangkan, seandainya ini tidak berwarna, hanya bermain dengan bentuk, ya, maka ya dia nggak bisa bicara banyak. Tapi karena adanya warna, maka dia bicara banyak. Ya memang agak rancu ya, karena memang pilihannya harus satu yang dominan. Tapi kalau dibilang mana ini elemen desain apa yang dipakai, oke, ini masuk shape dan color, gitu ya. Sama dengan ini, ya, shape apa? Ini pasti color dan value, ya. Value nggak mungkin tanpa color, ya. Value nggak mungkin tanpa color karena value itu adalah gelap terangnya warna, ya. Tapi yang dominan di sana apa? Value. Kalau warna aja flat ini gambar, ya kan? Kalau warna saja merah biru saja, ya ini gambar tidak akan bercerita banyak. Tapi karena ada value, ada perubahan gelap terang dari warna-warna yang ada, maka dia jadi ceritanya lebih kompleks gitu. Oke? Ini betul ada bentuk lingkaran di sana, ya. Tapi lingkarannya cuma satu, udah selesai karena memang ini pie chart. Ya, tapi yang membedakan kemudian adalah value. Oke, coba lihat yang mana yang seandainya gini, Anda lihat ada bentuk, ada warna. Kalau warnanya hilang kira-kira atau bentuknya diganti dengan bentuk lain, itu ngaruh apa enggak? Ya, oke, Henry. Oh, Anda enggak lihat pertanyaannya Henry ya? Ini saya ganti. Ya, bimbang mau pilih yang mana? Oke. Ya, dicoba lagi ya. Kita coba 5 pertanyaan akan saya ajukan kembali sama, ya, sampelnya sama, 1 menit waktunya sama, ya. Tapi apakah pemahaman konsep Anda berubah setelah saya memberikan contoh-contoh tadi? Siap? Kita coba lagi kuisnya.
Saya siapin lagi kuisnya ya. Ada pertanyaan dulu, siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Beatrice, siap Pak, oke. Ya, mari kita mainkan lagi. Join my quiz 187337. Satu, tunggu, 187337. Oh, udah ada yang masuk. 6 orang masuk. Heidi, Roni, Haryogi, Beatrice, Rahmat, Evelyn. Semuanya tertib pakai NIM dan nama. Sip. Meliana, Fitri, Carlos, Vira, Natasha, biar rame saya bunyikan. Kedengaran suaranya? Calvina, Philips, Jervin, Faustin, 024, nggak ada namanya, oke nggak apa-apa. Marco, sudah 18, berarti udah boleh di start nih. Ada yang belum masuk? Calvina, Calvin, Jervin, Faustin, 24 siapa? 24 Nurul Fitra berarti 2 kali ya? Oh, enggak, oke. 24 Nurul Fitra, Marco, Vira, Natasha, Philbert, Meliana, Carlos, Evelyn. Henry belum masuk, Henry. Henry belum masuk. Oke, ditunggu. 22, 11, 22. 1 menit saya start ya. Satu lagi berarti tinggal Henry. Oke, Henry udah masuk. Boleh kita start sekarang? Siap. Ingat, pertanyaannya sama, ya, sampelnya sama, cuma nanti urutannya mungkin beda, urutan sampelnya beda, urutan optionnya juga beda, tapi Anda baca baik-baik lah. Ya, kita lihat tadi di awal akurasinya 56%. Saya berharap setelah kita lihat contoh-contoh tadi, akurasinya sekarang bisa lebih baik, atau kalau bisa 100%. Kira-kira bisa 100% nggak? Ya? So, kita mulai ya. Ya, mari kita mulai. Wah, mantap ini. Belum ada salah, saudara-saudara. 1 salah, 2 salah. Mantap. 88% akurasi. Oh, 3 salah.
Wih, kencang nih, kencang nih. Beatrice, ada salah Beatrice. 6 salah, 86%. 88% akurasi, keren. Oke, pelan-pelan juga, jangan nafsu. Wah, 89% akurasi. Oke, Nurul. Marco naik, Philips naik. Satu lagi Marco, harus benar Marco. Marco, satu lagi. Posting satu lagi. Gilbert, oke. Ya Marco, benar. Iya, selesai. Ya, saudara-saudara, 93% akurat. Akurasi 93%. Nomor satu adalah Henry. Kemudian disusul Calvina dan Jarvin. Tadi Calvina nomor satu. Oke. Bentar, saya. Ya, demikian saudara-saudara, kuliah kita dari pengukuran awal akurasi jawaban Anda 56% setelah saya menunjukkan contoh-contoh dari elemen-elemen desain dan ternyata Anda bisa memahami, syukur. Bukti pemahamannya adalah akurasinya naik menjadi di atas 90%. 90 berapa persen tadi tuh? Wah, hilang nih datanya. Di atas 90%. Oke, mungkin ada yang masih ada yang bingung, masih ada yang belum paham sebenarnya bedanya apa. Ya, 93%. Thank you Beatrice. Silahkan ditanyakan mana yang belum dipahami. Ya. Kalau mau tanyakan sekarang saya kasih waktu. Kalau tidak nanti tanyanya di chatroomnya Classroom Karisma ACID, ya, Classroom kita. Itu nggak ada yang manfaatkan rupanya. Ya, tunggu. Nanti saya taruh kuis di sana supaya kalian baca. Ya, kalian nonton ulang videonya. Ya. Saya ingatkan juga ini sudah minggu pertemuan kita yang ke-8. Ya, berarti sudah jadwalnya kalau di kampus ini berarti udah jadwalnya mid test. Nah, saya siapin dulu model untuk mid test. Apakah kita pakai model quiz kayak tadi atau metode yang lain? Saya akan kabarkan secepatnya dalam minggu ini. Apakah satu pertemuan depan, minggu depan itu kita isi dengan mid test atau mid testnya Anda jalan sendiri secara asinkron ya. Jadi Anda jalan sendiri masing-masing mid test. Nanti minggu depan kita kuliahnya lanjutan aja langsung. Ya, saya siapin dulu, saya cari model yang bagus, yang pas dulu. Nanti saya kabarin ke kamu. Oke? Pertanyaan silahkan lewat forum di Classroom Karisma ACID di kelas kita, visualisasi grafis, grafik dan visualisasi. Ya, untuk hari ini terima kasih perhatiannya memberikan hasil di mana jawaban Anda tingkat akurasinya meningkat. Minggu depan kita akan mulai dengan kuis pretest dan post-test. Diakhiri dengan post-test seperti tadi. Supaya kita tahu kuliah ini masuk apa tidak. Dan hari ini terbukti kuliahnya masuk. Mudah-mudahan diingat terus. Oke?
Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk perhatian dan kerjasama saudara-saudara. Sampai ketemu minggu depan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, biar nanti